siapa orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah, maka pasti akan bertambah ma'rifatnya dengan Allah, bertambah pengenalannya dengan Allah. Wa man zada ma'rifatun billah, dan siapa orang-orang yang telah bertambah ma'rifatnya kepada Allah, zada ta'atihi, maka pasti mereka akan bertambah ketaatannya. Jadi saling mengimbangi dia, kata Nabi. Lamun dengan sere taat, pasti sere kenal Allah. Lamun dengan sak tetu-tetu kenal Allah, pasti mereka semakin taat. Ndek narak dengan makrifat mentelah sembahyang. Wah, itu jawah makrifat ini. Sembahyang sino ampas na doang. Allah. Justru saaran dengan makrifat niki den bani tinggalang sembahyang. Itu kata Nabi, wa man zada ma'rifatum billah zada ta'atihi. Siapa yang bertambah ma'rifatnya sama Allah, pasti semakin taat dia sama Allah. Ya Allah, mau ini ke Nabi zin berpendapat, pokok lamun tasembahyang jari-jari isi niat doang, pokok muntawah niat kena lillahi ta'ala, karena Allah, sehingga sembahyang no batin sak perlu. Oi di gama batin sak perlu, cukup si niat doang. Makin lamun de jual duren jari si niat. Dendek ulak jok pekan ni bu, niat kumpulang balik dalam balik, niat kan jual duren karena Allah, ini laku. Ini. Maka ikhtiarnya yang perlu, yang pun perlu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para muhibbin rahimakumullah, alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah, kembali pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkat kehadiran kita pada malam hari ini, Allah bimbing kita menjadi hamba yang istiqamah, Allah bimbing kita menjadi hamba yang bertaubat, hingga kita di akhir hayat mampu mengucap la ilaha illallah, amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salat ala yasin habibillah, tawassalna bi
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'a lil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habib ilahi salimin ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min gumbah bi'a lil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habib Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sehat jemaah? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal fa idza wajadta fihi hadhihi al-alamati fa huwa min alladhina qala Allah ta'ala fi haqqihim innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Telah dikatakan apabila telah nampak pada diri seorang hamba beberapa tanda, maka mereka masuk dalam satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri. Pada ayat ini ada dua yang terdapat menjadi kandungan dan rahasia Allah. Yang pertama, yuhibbut tawwabin, Allah cinta pada hamba yang bertaubat. Bahkan dikala kita ingin masuk kepada makom tertinggi dalam ibadah dan amaliyah, bahwa kata ulama tasawuf, makom tertinggi di dalam seseorang bermulazamah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makom mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Yaitu makom di mana seorang hamba itu sudah merasa tidak ada jarak antara mereka dengan Allah. Mukasyafah. Tapi beberapa tingkatan itu kata ulama, yang pertama pasti dimulai dengan makom mu'atabah. Apa makom mu'atabah? Makom taubat. Seseorang tidak akan sampai kepada musyahadah dan tidak akan sampai kepada mukasyafah kalau tidak dimulai dengan mu'atabah. Apa mu'atabah? Taubat.
Apa jua tegawe pingin kita punya doa cepat diijabah oleh Allah, maka muatabah terlebih dahulu. Taubatang diri jok Allah Ta'ala. Taubat. Karena kita tidak ada jaminan bersih dari dosa. Ndara ita bersih leman dosa. Selapu dah kasih ceramah hendak. Ndara tebengan terbebas dari dosa. Mu'atabah. Yang kedua setelah mu'atabah, mujahadah. Nah, ini beberapa tahapan untuk sampai kepada tingkatan insanun kamil. Apa insanun kamil? Manusia sempurna di mata Allah. Pertama mu'atabah, makom taubat dulu. Taubatang diri, siapapun kita. Bahkan orang yang sering mengajak bertaubat pun juga harus banyak bertaubat. Mu'atabah. Karena sumber dosa kita ini banyak. Belum dosa mata, belum dosa telinga. Coba lamun hitung dosa mata niki pira duit dosa mata teh? Hah? Ara pitu kira-kira. Dosa mata ini banyak. Ya Allah, ndek tegita wah kadong lek julu. Engke tegita dosa jari ente. Ini mata kita ini banyak dosanya. Belum dosa telinga, belum dosa hidung, belum dosa mulut. Mulut atau bibir? Hah? Mbelwean dosa mulut si dosa bibir. Pada apa bahasa halus? Todok. Kasar, todok. Bahasa halus biwih wasila. Ini banyak nih dosanya, ya Allah. Belum dosa hati, belum dosa tangan, tangan ini kiri dan kanan, belum dosa kemaluan, belum dosa kaki, ya Allah. Belum dosa rizki kita dapatkan dari yang halal maupun yang haram. Dosa yang ada di bagian kita punya badan saja, jasmaniah tiang pelunggu, sudah tidak bisa kita hitung banyaknya. Makanya kan dalam syair, dzunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya zal jalali wa umri naqisun fi kulli yaumin. Allah lamun pikir zunubi mislu a'dadir rimali, dosa-dosaku ya Allah bagaikan buih yang ada di tengah lautan, di tengah samudra yang luas, mungkin bisa lebih banyak daripada itu. Pahabli, dan anugerahkan kepadaku ya Allah taubatan ya zal jalali, taubat yang memang betul-betul karena menginginkan kasih sayangmu yang maha tinggi. Ya Allah, wa umri naqisun fi kulli yaumin, sementara umurku setiap hari ini semakin berkurang. Bilang jelu umur tani kita kurangin si Allah Ta'ala. Makanya makom taubat itu pertama. Setelah taubat, mu'atabah, baru mujahadah, latihan. Latihan untuk kita mendekat sama Allah meskipun kita tidak pantas, tapi kita berusaha memantaskan diri kita. Ibarat kata bapak ibu tiang pelungguh, sang dek tepantas rapat kanca wali kota, lagu si butuh lalu masjid teniki, aduh pantas ndek pantas, pokok sok datang baik noja mau apa ndek mau. Begitu kita sama Allah. Kalau memang kita lihat diri kita tidak pantas kita ini sama Allah, ibadah kita masih jauh. Sementara nikmat dari Allah banyak yang belum bisa kita syukuri. Mujahadah. Setelah mujahadah yang ketiga, muraqabah.
Apa muraqabah? Pendekatan diri kita sama Allah, deketin diri kita. Orang kalau sudah dekat pasti dapat. Ndik tak perlu ngendeng lamun tawah rapat no, becat mau. Dengan lamun wah rapat kan wali kota ndik perlu pihak proposal. Datang baik lalu bekedek tokol-tokol beruga mau itu semen. Yang penting dekat sama mereka. Sekarang kita ini dekatnya sama Allah. Apa yang tidak mungkin menurut manusia? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau kita memang yakin sama Allah, deketin Allah dulu. Allah sudah janji kun fayakun. Dengan berkat kebesarannya Allah, keistimewaannya Allah, maha segala-galanya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Cuma logika kita manusia ini cepat bosan, padahal Allah tidak pernah bosan ngampunin dosa kita, tapi kita banyak yang bosan minta ampun sama Allah. Muraqabah. Setelah muraqabah, mukasyafah, musyahadah. Musyahadah, apa musyahadah? Dia merasa menyaksikan kebesaran Allah dalam setiap apa yang mereka alami. Selalu ada rahasia. Orang demen sama kita, orang enggak demen sama kita, kita enggak peduli. Yang penting pada hati kita hanya ridho Allah. Perkara na demen apa ndek jadi masalah, Bapak Ibu. Orang setuju apa tidak enggak jadi masalah. Yang penting kita jalanin apa perintah Allah. Barulah yang kelima, mukasyafah. Mukasyafah ini kalau orang-orang tingkatan aulia namanya ahlul kasyfi, orang yang sampai kepada tingkat tertinggi. Mana mukasyafah itu? Apapun yang mereka alami, mereka menganggap itu bukan ada pada dirinya, tapi segala sesuatu akan terjadi atas izin Allah. Ini tiang pelungguh nih, kita hadir malam ini atas izin Allah. Banyak orang kepingin hadir tapi hanya mendengarkan dari rumah. Mungkin karena Allah belum ridho, karena mereka sakit, karena sedang ada tamu. Padahal keinginannya ingin juga seperti kita. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan tiang pelungguh. Ini izin Allah yang pota bau hadir. Alhamdulillah. Ini makanya Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta kepada orang yang mensucikan diri. Orang bertaubat pasti dia sucikan kolbunya, dia sucikan rohaninya. Tapi orang yang belajar mensucikan rohani belum tentu dia berada dalam makom taubat. Tapi dengan mereka berada dalam makom taubat, itu satu langkah sudah masuk dalam makom mereka mensucikan diri. Tapi orang yang belajar mensucikan diri belum tentu mereka bisa masuk dalam makom taubat. Artinya lamun tawah tobat, dengan pelan-pelan hati ini akan dibersihkan sama Allah. Lagu lamun tengaji berembe-remben tan tengaji tasawuf, ngaji ilmu rohani, sementara keinginan bertaubat ndek man ara, ndek nini sampai jok makom kesucian itu sebelum taubat itu ada dalam diri kita. Makanya Nabi mengatakan, man zada ta'atihi zada ma'rifatun billah
Wa man zada ma'rifatun billah zada ta'atihi. Siapa orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah, maka pasti akan bertambah ma'rifatnya dengan Allah, bertambah pengenalannya dengan Allah. Wa man zada ma'rifatun billah, dan siapa orang-orang yang telah bertambah ma'rifatnya kepada Allah, zada ta'atihi, maka pasti mereka akan bertambah ketaatannya. Jadi saling mengimbangi dia, kata Nabi. Lamun dengan sere taat, pasti sere kenal Allah. Lamun dengan sak tetu-tetu kenal Allah, pasti mereka semakin taat. Ndek narak dengan makrifat mentelah sembahyang. Wa ita jawah makrifat ini. Sembahyang sino ampas na doang. Allah. Justru saaran dengan makrifat niki nden bani tinggalang sembahyang. Itu kata Nabi, wa man zada ma'rifatum billah zada ta'atihi. Siapa yang bertambah makrifatnya sama Allah, pasti semakin taat dia sama Allah. Ya Allah, mau ini ke Nabi zin berpendapat, pokok lamun tasembahyang jari-jari isi niat doang, pokok muntawah niat kena lillahi ta'ala, karena Allah, sehingga sembahyang no batin sak perlu. Oi di gama batin sak perlu, cukup si niat doang. Makin lamun de jual duren jari si niat. Dendek ulak jok pekan ni bu. Niat kumpulang balik dalam balik, niat kan jual duren karena Allah, ini laku. Ini. Maka ikhtiarnya yang perlu, yang pun perlu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dua ini berkaitan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Azan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakum minal khasirin. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakum minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Wa wajaba lahu 'alan nas arba'atu asya. Apabila seseorang sudah masuk pada tahapan untuk mau bertaubat kepada Allah dan mau mensucikan dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagi manusia itu 4 hal kemuliaannya. Mana awwaluha ayyuhibbuhu fa innallaha ta'ala qad ahabbahu.
Yang pertama, Allah akan jadikan mereka itu menjadi orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qad ahabbahu, karena sesungguhnya Allah itu cinta kepada mereka. Jadi siapa orang yang dicintai sama Allah? Orang yang selalu ada rasa bersalah dalam dirinya, itu yang dicintai sama Allah. Bukan orang yang selalu merasa dirinya benar, tapi orang yang selalu merasa dirinya selalu salah di mata Allah, dan mereka tidak pernah merasa bahwa kebenaran itu miliknya. Tidak. Coba kita lihat Nabi SAW, beliau tidak pernah mengkafirkan orang meskipun itu orang kafir. Beliau enggak pernah memponis orang meskipun Rasul tahu kedalaman keimanan seseorang. Tapi kenapa Rasul tidak berani demikian? Karena rahasia itu ada hanya pada diri Allah. Mungkin sekarang mereka jauh dari Allah, mungkin sekarang mereka menjadi pelaku maksiat, tapi kita tidak tahu kapan hidayah itu datang kepada mereka. Dan hidayah itu bukan dari kita. Belum tentu seorang tuan guru mampu memberikan hidayah kepada anaknya. Jangankan tuan guru, Nabi Nuh tidak mampu memberikan hidayah kepada putranya Kan'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Lahab. Tidak bisa. Makanya hidayah itu dari Allah. Orang yang ada keinginan dalam batinnya untuk bertaubat, arak keinginan dalam hati untuk mereka mensucikan diri, pertama tandanya mereka itu cinta sama Allah. Ayyuhibbuh, ada kecintaannya kepada Allah. Jadi dengan lamun wah aran cinta, meskipun dikecewain oleh kekasih, dia enggak pernah, meskipun dia kecewa, tapi enggak pernah terlalu panjang kecewanya. Kenapa? Karena dia sedang bersama kekasih. Itu lamun terlalu midang, bapak-bapak, terlalu midang. Okay? Tokol teleman jam setengah siwa sampai jam 10. Kira-kira becata pengone idap. Becat idap nanti? Semanda idap. Semanda. Ibu, terus sida si nemid lai nabin papuk mama. Namin leman jam balu datang jam 10, 2 jam. Kira-kira semenda apa ngone idap? Woi, kejujur nih. Semenda idap. Justru kita nggak mau diganggu. Liwat calon mentua lelah beganggu idapan. Kenapa saat itu 2 jam kita dekat tapi nggak terasa, kok sebentar rasanya? Jawabannya hanya satu, karena saat itu kita sedang dekat dengan kekasih. Kita sedang dekat sama kekasih. Sekarang bagaimana kalau ini kita terapkan dengan Allah? Betapa nikmatnya solat kita jika kita menganggap Allah adalah kekasih. Betapa nikmatnya kita punya doa munajat kepada Allah jikalau kita jadikan Allah sebagai kekasih yang sekian lama kita rindu kepingin berjumpa. Kenikmat idap sembahyang tuh. Lagu lamun terawih hembe de pilihan imam si becat apa si adeng. Ya Allah, nih padahal sesungguhnya nggih,
Semakin lama kita duduk berjumpa dengan kekasih, maka semakin nikmat itu terasa dalam diri kita. Tapi kok kenapa dikala kita mendekat sama Allah, bosan itu yang terasa? Belu sekali ayat imam mulai bergaruk, mulai kerem, sindek batuk, jari batuk. Ya Allah, kan semakin bagus, semakin lama kita bicara sama-sama Allah, kan semakin indah bahasa kita sama Allah. Tapi kok kenapa tidak bisa kita nikmati sholat kita, zikir kita, doa kita, tahajud kita? Karena mohon maaf, dalam hati kita belum ada cinta yang maksimal sama Allah. Di mana rak cinta jok Allah Ta'ala? Makanya Nabi ajarkan kita doa. Doa ini diajarkan oleh Nabi kemanapun kita, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang cinta sama Allah. Dan dimanapun kita bergaul, Allah pertemukan kita dengan teman yang dikala kita bersamanya mengingatkan kita kepada Allah. Makanya Nabi ajarkan kita doa. Apa doa nih ke? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ilaika hubbak. Masyaallah. Makarrah. Waalaikumsalam. Marhaban. Apa? Nggih. Izin. Nggih. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbu amalan yuqarribuni ilaika hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaan yang betul-betul agar aku mencintaimu dengan hakikatil mahabbah yang sesungguhnya. Makanya kalau setiap apa yang diberikan oleh kekasih, beda doang nikmat dan nerima. Meskipun nggih timak nak kopi kurang gula, mai rasan kopi. Lamun dengan sapiaang te kopi niki orang yang kita cinta. Betul tidak? Betul. Lagu angka muntawah merari kurang sia melin teribut doa. Ya Allah, inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan ya Allah anugerahkan aku suatu cinta kepada orang yang mencintaimu. Adik tercinta lek Rasulullah, adik tercinta lek dengan alim. Makanya Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i mengatakan uhibbul alim walastu minhu. Aku cinta kepada orang-orang alim meskipun aku bukan termasuk dari golongan mereka. Padahal kurang apa kealiman orang Imam Syafi'i? Kurang apa kesolehannya Imam Syafi'i? Tapi beliau katakan uhibbul alim walastu minhu. Aku cinta kepada orang alim meskipun aku bukan termasuk dari golongannya. Kenapa? Aden tamale doa niki icanin gama nekaji ya Allah, menjadi orang yang cinta kepada orang-orang yang mencintai pelungguh. Adik tercinta lek dengan soleh. Wa hubbu amalan yuqarribuni ilaika hubbak. Dait icanin gama nekaji ya Allah, menjadi orang yang cinta terhadap amalan yang bisa mendekatkan aku kepadamu, menjadi hamba yang cinta kepadamu. Masya Allah. Jadi kapan ini bisa kita dapatkan? Apabila ada dalam hati kita keinginan untuk bertaubat dan mensucikan diri. Niki yang pertama. Yang kedua, wasani ayyahfazuhu bid-du'a ala ayyuthabbitahu Allahu ala taubah.
Yang kedua, Allah jadikan mereka menjadi hamba yang banyak berdoa kepada Allah, memohon untuk dianugerahkan taubat oleh Allah. Jadi taubat itu anugerah Allah, Bapak Ibu. Taubat ni ke anugerah Allah, peican di sida Allah den selapu dengan ticanin si Allah Ta'ala keinginan bertaubat. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil. Fahabli taubatan waghfir zunubi. Icanin gamak nekaji ya Allah saaran taubat. Waghfir zunubi, dan ampuni dosa-dosa ndekaji ya Allah. Jadi taubat niki anugerah dari Allah. Mudah-mudahan sebelum kita mati Allah anugerahkan kita taubat. Amin ya Allah ya Rabbal. Wazalisu, yang ketiga, alla yughiruhu bima salafa min zunubihi. Yang ketiga, Allah jadikan bagi mereka tidak akan ada keinginan dalam hatinya untuk berbuat dosa lagi. Ada rasa bosan dalam jiwanya dalam berbuat dosa, pendak negawe dosa. Ya Allah, makanya kan Nabi ajarkan kepada kita, kalaupun kita berbuat dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, sampai kita bosan untuk berbuat dosa lagi kepada Allah. Barulah yang terakhir, yang keempat, ayyahfazuhu. Apa yang keempat? Ayyujalisuhu wa yudzakiruhu wa yu'ayyinuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan bagi mereka, Allah kumpulkan mereka, ayyujalisuh ma'as salihin. Allah jadikan mereka, diberikan oleh Allah perkumpulan bersama orang-orang saleh. Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang banyak berzikir. Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang banyak mengingat Allah. Makanya Bapak Ibu, majelis seperti ini adalah majelis kecintaannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pulungguh diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam, dibimbing kita oleh Allah untuk menjadi hamba yang selalu mensucikan hati kita, mensucikan rohani kita, tidak hanya mensucikan jasmani kita. Semoga Allah bimbing kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Allah 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 Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma was-sidqa wal-yaqin wal-amal al-ikhlas wal-istiqamah wa husnul khatimah. Assantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.